Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberi sedikit info kepada teman-teman tentang apa itu bisnis dropship. Untuk teman-teman yang tidak tahu apa itu bisnis dropship, simak terus video ini. Pertama-tama saya akan memberi info dasar-dasar seputar dropship. Teman-teman bisa baca sendiri pengertian dropship di bagian sini. Oh iya teman-teman, di sini untuk pengertian dropship dan dropshipper itu agak sedikit berbeda. Perbedaannya adalah jika dropship itu sistem penjualannya atau teknik penjualannya, sedangkan kalau dropshipper itu pelakunya. Saya contohkan jika ada sebuah orang yang menyebarkan agama, dia itu melalui sistem ceramah dan pelakunya adalah ustadz. Jadi seperti itu contohnya. Jadi apa yang dimaksud bisnis dropship? Bisnis dropship adalah suatu teknik penjualan di mana si penjual sudah bekerja sama oleh suatu supplier untuk memenuhi kebutuhan pembelinya. Dan si penjual ini tidak membutuhkan tempat untuk menyimpan atau menyetok barangnya. Kenapa bisnis dropship ini sangat diminati banyak orang, khususnya untuk para pelajar dan mahasiswa? Yang pertama, alasannya karena bisnis dropship ini tidak memerlukan tempat yang luas untuk menyetok barangnya. Yang kedua, kerjanya fleksibel atau bisa dimanapun. Yang terakhir, yaitu modalnya hanya sedikit. Bagaimana keuntungan bisnis dropship? Keuntungannya sangat beragam dan teman-teman bisa setting sendiri. Ada yang keuntungannya tinggi dan rendah. Sedikit tips untuk teman-teman, jika teman-teman ingin melakukan dropship ini, silahkan teman-teman cari barang yang jarang dijual agar teman-teman bisa mendapatkan atau menyeting keuntungan yang lebih besar. Jika teman-teman mencari barang yang sudah dikenal banyak orang, mungkin orang tersebut sudah hafal dan sudah tahu harga barang tersebut. Makanya untuk penjualan barang ini sebaiknya teman-teman cari barang yang langka atau jarang dijual orang. Contoh barang yang langka atau jarang dijual banyak orang adalah barang salah satu contohnya yang berkategori hobi dan koleksi. Dengan barang tersebut, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan teman-teman bisa menyeting keuntungan tersebut. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu cara kerja dropship. Misalkan di sini ada seorang pembeli yang memesan suatu produk kepada seorang dropshipper dan si pembeli ini membayar kepada seorang dropshipper senilai Rp50.000 untuk membayar transaksi yang dilakukan kepada dropshipper. Kemudian setelah dropshipper ini tahu ada yang memesan barangnya, selanjutnya si dropshipper ini lapor dan memesan barang kepada supplier untuk memenuhi transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Dan si dropshipper ini mengirim atau transfer uang kepada supplier senilai Rp25.000 karena harga barangnya dari supplier Rp25.000 dan si dropshipper jual kembali senilai Rp50.000. Jadi si dropshipper ini untung senilai Rp25.000. Nah, setelah supplier tahu ada yang memesan barangnya, bagaimana supplier tahu yang memesan barangnya adalah seorang dropshipper? Karena si dropshipper ini ketika memesan barang kepada suppliernya, si dropshipper ini melakukan transaksi dengan menggunakan sistem dropshipper. Jadi kalau teman-teman melakukan dropship di marketplace atau di luar marketplace, nanti akan ada namanya sistem dropship. Teman-teman akan suruh mengisi nama toko dan nomor telepon teman-teman untuk
melakukan atau mengisi sistem dropship tersebut. Untuk teman-teman yang tidak tahu cara mengaktifkan atau menggunakan sistem dropshipper, ada di video selanjutnya. Jadi untuk mengetahui video tersebut, silahkan teman-teman subscribe dulu dan jangan lupa teman-teman aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video tersebut. Kita lanjut ke videonya. Setelah supplier tahu ada yang memesan barangnya dengan sistem dropshipper atau dropship yang memesan barangnya, kemudian supplier ini kirim barangnya kepada pembeli dengan atas nama pengirim si dropshipper ini. Jadi seolah-olah yang mempunyai barang ini adalah si dropshipper dan si pembeli tidak tahu barang tersebut milik supplier. Si pembeli ini taunya barang tersebut milik dropshipper. Nah, jika teman-teman ingin melakukan dropship ini dari marketplace ke marketplace atau antar marketplace, nanti jika pembeli mentransfer uangnya ke teman-teman, teman-teman tidak akan memegang atau menerima uangnya. Nanti yang akan menerima uangnya adalah pihak marketplace. Begitu juga dengan supplier. Jika transaksinya sudah selesai dan pembeli sudah puas dengan barangnya, maka si pembeli akan meneruskan uangnya kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperoleh uang tersebut jika transaksi sudah selesai dan pembeli sudah puas akan barang dan layanan Anda. Bagaimana cara order barang kembali atau lapor kepada supplier jika ada orderan yang masuk? Caranya mudah sekali. Teman-teman cukup memberikan info-info tentang pembelinya, seperti penerima atau pembeli, nomor telepon pembeli, alamat seperti RT RW, kelurahan, provinsi, kode pos, dan lain-lain. Bagaimana jika barangnya rusak, retur, cacat, atau pembeli tidak suka? Nanti teman-teman akan diberi solusi oleh pihak marketplace. Ada sebanyak 4 solusi. Teman-teman bisa pilih salah satu dari 4 solusi tersebut. Dan ini dia solusinya. Nah, seperti biasa di akhir video ini, saya akan memberi sedikit info kepada teman-teman tentang keuntungan dan kerugian jika teman-teman ingin menjadi seorang dropshipper. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.